Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada dalam pelajaran ekonometrik, yaitu tentang data di dalam ekonometrik ya. Nanti akan aku jelaskan apa itu perbedaan dari cross-sectional data, time series, dan panel data ya. Nah, tapi sebelumnya aku mau membahas tentang apa sih sebenarnya data yang dibutuhkan di dalam sebuah penelitian ekonometrik ya. Nah, jadi di dalam penelitian ekonometrik itu sebenarnya kita membutuhkan yang namanya eh eksperimental data ya. Di mana eksperimental data ini adalah data yang murni ya. Data yang murni dan tidak bias ya, atau tidak memihak kepada salah satu hasil yang bisa menentukan yang bisa membuat penelitian kita itu jadi bias ya, atau jadi ngaco ke dalam satu hasil tertentu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, makanya kita menggunakan proses yaitu randomized control trials ya, atau kita menggunakan data yang random untuk mengurangi kebiasaan di dalam data kita. Nah, tapi permasalahannya adalah di dalam finance itu datanya itu adalah non experimental data ya. Nah, jadi itu kenapa banyak sekali eksperimental data ya. Jadi kebanyakan data finance, data ekonomi itu non experimental data, makanya terjadi banyak kebiasaan di dalam sebuah penelitian ya. Nah, mungkin kalian bingung ya, apa sih maksudnya aku jelasin experimental data dan non experimental data. Nah, aku contohkan aja seperti ini ya. Misalkan nih ya. Misalkan kita mau meneliti sebuah universitas gitu ya. Universitas A gitu. Nah, menurut hipotesis atau penelitian yang ada bahwa lulusan dari Uni A gitu ya, itu katanya dikatakan memiliki gaji yang lebih tinggi ya daripada universitas lainnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngecek ya, apakah benar lulusan dari Uni A ini mendapatkan gaji yang lebih tinggi atau sebenarnya gara-gara hal lain. Nah, hal lainnya itu apa? Contoh, misalkan hal lainnya itu karena anak-anak yang di dalamnya ini sebenarnya memiliki IQ yang tinggi gitu ya. Nah, apa gara-gara IQ-nya tinggi gitu? Nah, jadi dia mempengaruhi gajinya jadi lebih tinggi. Lulusan dari Uni A itu karena anak-anaknya ber-IQ tinggi sehingga memiliki gaji yang tinggi gitu ya. Nah, itulah yang membuat sebuah eksperimen menjadi bias kalau datanya itu tidak eksperimental seperti ini ya. Jadi ternyata yang masuk ke dalam Uni A itu adalah anak-anak yang memiliki IQ tinggi. Nah, jadi kita penelitiannya ini jadi bingung. Jadi apakah lulusan Uni A itu memiliki maksudnya lulusan dari Uni A itu mendapatkan gaji yang tinggi atau karena IQ-nya yang tinggi. Jadi dia mendapatkan gaji yang tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya dari Uni A ini harusnya anak-anaknya ini bercampur gitu ya. Nggak hanya yang IQ-nya tinggi aja, tapi ada anak-anak yang IQ-nya juga biasa aja gitu ya. IQ biasa gitu ya. Nah, ini dicampur semua dan kita ambil sampelnya itu beberapa dari IQ yang tinggi dan IQ yang biasa. Nah, makanya ini yang harus kita kontrol ya. Ini yang harus kita jadikan eksperimental data gitu. Data yang terkontrol murni dan tidak bias. Dan kita nggak boleh ngambil data yang hanya IQ yang tinggi aja. Nah, itu nanti data kita jadi bias gitu. Jadi hasilnya itu jadi nggak nggak menuju ke sasaran gitu ya. Kita nggak bisa melihat apakah lulusan Uni A itu sebenarnya mendapatkan gaji yang tinggi karena dia lulusan dari Uni A, apa karena dia karena IQ-nya gitu. Makanya kita harus melihat lebih jauh lagi dan mengambil datanya dan melihat datanya itu apakah datanya itu bias apa enggak. Nah, itu adalah masalah pertama dalam data econometrics ya, yaitu non experimental data, data yang tidak murni gitu ya. Nah, jadi caranya gimana ya? Itu tadi kita harus men-treat
atau mencari data yang sebisa mungkin tidak bias ya, atau eksperimental data ya. Sebisa mungkin tidak mewakili satu pihak doang sehingga hasil kita tuh jadi bias nantinya. Oke, nah setelah itu aku mau membahas nih, ada 3 struktur data sih sebenarnya ya dalam econometric, yaitu cross-sectional, time series, sama panel data ya. Oke, nah pertama cross-sectional dulu ya. Nah, cross-sectional ini adalah observasi atau data pada satu atau lebih variabel ya. Observasi pada satu atau lebih variabel. Diambil pada waktu yang sama. Sorry, ini lebih dari satu variabel maksud aku ya. Observasi pada lebih dari satu variabel diambil pada waktu yang sama. Nah, contohnya, misalkan kita mau meneliti GDP, misalkan ini ya, GDP per kapita gitu misalkan. Terus kita mau meneliti GNP. Terus kita mau meneliti infant mortality rate gitu ya. Dari Indonesia pada waktu yang sama, misalkan 2007 gitu. Nah, jadi cross sectional itu adalah data yang panjangnya ke samping gitu ya. Jadi dia datanya itu memanjang ke samping karena dia kategori atau variabelnya itu banyak tapi jangka waktunya itu cuma satu. Itu namanya cross sectional. Nah, kebalikannya dari time series. Time series adalah observasi pada satu variabel ya, diambil dari waktu yang beda. Nah, jadi kalau di time series itu seperti ini contohnya. Jadi misalkan GDP per kapita, tapi dia waktunya banyak ke bawah. 2007, 2008, 2009, dan seterusnya gitu ya. 2006 gitu. Nah, jadi dia memakai waktu yang banyak tapi hanya satu variabel gitu. Jadi kalau cross sectional memanjang ke kanan, kalau time series itu memanjang ke bawah ya, seperti itu. Nah, panel ya. Panel ini adalah observasi pada lebih dari satu variabel pada waktu yang berbeda. Nah, jadi dia itu sebenarnya adalah gabungan dari time series dan cross sectional ya. Jadi misalkan 2006, 2007, 2008, 2009. Nah, lalu di sini GDP per kapita. Terus habis itu GNP misalkan ya. Infant mortality ya. Nah, dia ke bawah dan ke samping. Jadi dia panjang datanya gitu ya. Nah, itu namanya panel data, gabungan antara cross sectional dan time series. Nah, yang mana yang kita pakai di econometrics ya? Semuanya kita pakai ya. Tergantung penelitian kita bentuknya seperti apa gitu. Menyesuaikan dengan penelitian kita ya. Nah, sepertinya ini aja dulu ya yang aku mau bahas tentang data dalam econometric. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.